Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. Hey, Wilujeng Sumping di podcast Warak. La 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 ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Warak. Warak. Nah, Ya kali ini enggak doang. kita kedatangan tamu baru, pengganti host ya. Hostnya karena nggak enak badan, sakit, semoga bukan corona, Amin. makanya kita gantiin. Cuma pemain cadangan kita masih cuma. Saya. Memperkenalkan diri dong. Ya, gue Fadli. Temennya Bang Velo juga. Terus nggak jauh juga kan dari rumah kita. Iya. Sini, iya. Masih satu Bekasi ya. Betul. Ya, Gimana Bang? kali ini kita kedatangan Tamu ya, tamu tuh. spesial. Heeh. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu Bang? Dengan siapa? Ya, nama saya Faisal nih, sering dipanggil si Ical ya. Ya. Berarti gue manggil Abang Ical atau Mas nih? Wah, Ical aja nggak apa-apa deh Ical. Ical. Iya. Aduh, boleh Ical. Boleh. Nah kali ini gimana nih? Gimana Bang? Itu kita kedatangan tamu ini, Heeh. dia berprofesi apa sih? Nah dia tuh berprofesi punya usaha katanya Bang. Nah boleh cerita sedikit lah awal mula terbentuknya restoran atau usahanya Bang Ical ini. Mm-mm. Ya mungkin bisa dimulai dari awalnya sih saya buka itu gerobakan ya. Itu di tahun 2000-an. Saya buka gerobakan ya mungkin sekitaran juga. Ya mungkin sempat tutup itu saya jalan sih sekitar 3 bulan 4 bulan karena sepi. Mm-mm. Nah mungkin nggak laris lah dagangan saya, mungkin untuk awal ya biasalah kalau namanya orang apalagi baru jualan kan biasanya orang penasaran, rata-rata kan seperti itu. Mm-mm. Nah jadi lambat laun ya di bulan kedua, bulan ketiga ya sampai akhirnya ke bulan keempat itu sepi benar ya saya akhirnya tutup. Tapi boleh saya putus nggak nih? Gimana tuh? Itu kita belum tahu lah itu ceritanya dia buka usaha apa. gitu Heeh, kan. heeh. Coba lu tanyain lah. Oh iya nih. Kurang apa? Dan juga kan ini dulur-dulur kan juga aneh. Iya. Dandanan seperti ini baru pertama kali kita datangan tamu kayak gini loh. Misterius banget nih. Nah, Pasti ada berbau mistis nih. heeh. Kayaknya. Nah gimana tuh Bang? Bisa Bang Ical lah, saya manggilnya Bang Ical lah. Gue Boleh. Bang Ical ya. Ya usaha apa aja tuh? Maksudnya dalam di restoran itu Abang itu Jualan apa? jualan kuliner apa? Nah kalau untuk sekarang sih Makanan. ya kalau untuk sekarang sih kan ya saya udah buka di lapak lah, bisa dibilang lapak ya. Dulu sih saya gerobakan ya sama sih seperti yang dulu, dalam arti katanya ya saya tetap jual produk yang sama yaitu mie ayam bakso. Sampai sekarang pun masih saya jualan mie ayam bakso. Abang itu sebagai juru masaknya, ownernya atau apa nih? Ya owner sekaligus yang masak juga saya. Bagus. Berarti itu udah emang kepingin jadi mie ayam ya? Maksudnya Jadi mie ayam. enggak, maksudnya, Bukan jadi mie ayam. enggak kepengen banget. Itu Maksudnya jadinya nanti ayam kampus dong. enggak maksudnya kan ada mie ayam apa gitu, mie ayam apa. Itu pasti mie ayam aja gitu. Dari tadi udah disebutin belum sih dari kapan ya? Awal terbentuknya. Sekitar tahun 2000-an. Itu gerobakan dulu. Iya, gerobakan. Itu di daerah mana ya? Itu sih ya tadi saya sempat sebut ya mungkin kisaran lah. Oh, bukan. Ya, Cabangnya satu ya Bang ya. ya. Dulu sih saya gerobakan sih sempat mangkal juga depan sekolah. Jadi kalau untuk mangkal gerobakan itu kan nggak menetap di satu tempat biasanya kan. Pasti pindah-pindah, di mana tempat yang rame ya di situ ada saya biasanya. udah kayak ini benalu ya. Selalu rame ada ituan. Tapi sayang buat tutup. Nah ini di sini kita ngebahas tentang penglarisnya itu Bang Pel nih katanya setelah tutup Bang ada penglaris apa enggak? Bang Icol itu
tarik menggunakan pengharis katanya. Nah itu storynya kenapa bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu sih? Nah, jadi kan saya ada teman juga nih seprofesi ya. Ya, sama-sama jual mie ayam juga. Jadi saya lihat perkembangan dia dari awal kenal sih, saya udah kenal deket sama dia ya dari udah lama, bisa dibilang mungkin sebelum berumah tangga juga mungkin udah kenal sama dia ya. Nah, dia yang ngajarin saya, dalam artinya saya lihat perkembangan dia. Jadi dia juga sempat jual gerobakan sama saya. Nah, tapi berapa bulan ke depan sebelum saya tutup itu, 4 bulan, kan saya jalan kan 4 bulan tuh. Nah, sebelum tutup itu, nah saya lihat dia maju. Nah, dalam mungkin singkat lah, bisa dibilang 2-3 bulan sih dia udah buka kios. Ya, jadi sempat dia ngasih tahu saya juga pertama. Tapi itu jualannya sama? Sama, jualan mie ayam juga. Nah, jadi sempat dia kasih tahu saya mau nggak ikut, ya bisa dibilang ya minta persugihan lah, bisa dibilang sih minta persugihan. Nah, dia sempat ngajak saya, awalnya sih saya tolak. Awalnya saya nggak mau. Nah, cuma lambat laun setelah saya tutup itu, ya saya berubah pikiran. Nah, disitulah saya cari dia. Gitu. Kalau boleh tahu juga cari orang pintarnya itu dari mana? Kok bisa dapet aja gitu bang? Kipu juga gitu nih. Nah, untuk orang pintarnya sih mungkin untuk identitasnya ya mungkin saya nggak bisa buka ya. Nah, mungkin kalau untuk wilayah sih, saya sih sebenarnya Berarti pernah ketemu. Hah? Gimana, Pak? maaf. Berarti sebelumnya pernah bangkrut ya? Iya, di bulan keempat. Bener-bener nggak laku sama sekali atau gimana? Benar-benar nggak laku. Apa mungkin Mungkin ada laku sesekali, satu mangkuk, 2 mangkuk sih ada laku, cuman kan nggak nutup. ada nggak tuh pikiran mie ayam gua nggak enak nah? Iya kan ya? Betul. Ngubah menu lagi atau ngubah rasa gitu kan? Ya karena kan keterbatasan modal. Iya sih benar juga sih. Karena nggak ada modal Iya. ya jadinya yang cara instan kayak gini. Lanjut. Kalau boleh tahu nih bang, sorry nih bang Ical, ada ritual tertentu gak nih sebelum melakukan jualan tuh kan? Kalau udah pakai penglaris tuh ritualnya apa aja kan? Setahu gua nih, kalau kayak gitu pasti ada ritualnya, entah atau ada yang mohon maaf ya tumbal atau gimana, kan serem juga ini jadinya. Awal mulanya Jadi podcast Nah, jadi mungkin saya buka dari awal mulanya ya. lumayan. Jadi pas di bulan keempat yang waktu saya lagi jatuhnya itu, ya saya ingat sama teman saya yang sempat nawarin pesugihan itu ya. Ini bang. Nah, jadi saya sempat ketemu teman saya itu, ya dia juga sempat ngecengin saya kenapa dari awal sih nggak ikut. Gue juga pernah ngajak lo dulu ini segala macam ya. Ya saya sempat ngomong juga, ya udahlah yang itu kemarin deh. Sekarang gimana? Nah, jadi di saat itu juga dia sempat cerita kalau memang ini persugihan dia itu ya kebanyakan sih mungkin kita juga buka di media artikel juga yang mungkin dari Gunung Kawi ya Mas ya. Nah, dia sempat cerita itu, cuma kita nggak perlu sampai ke Gunung Kawinya. Jadi di kisaran daerah Jawa Tengah. Nah, di situ saya sempat dibawa oleh teman saya itu, ya saya diajak ke tempat paranormalnya itu. itu di daerah mana itu? Daerah Gunung Kawinya atau? Enggak sebelumnya. Nah, mungkin saya juga nggak bisa sebutin dari identitas sama tempatnya lah ya. Itu kan privasi. Nah, di situ saya sempat diajak, nah saya dijelasin maharnya apa, tapi kalau untuk tadi pertanyaan tadi sampai ke tumbal sih nggak ada sampai ke tumbal. Cuma mahar sama ritual aja. Maharnya apa tuh? Nah, kemarin sih mahar saya dipinta uang 15 juta. Cuma di situ karena keterbatasan dana saya juga terus terang sama paranormal itu, kalau saat ini saya nggak punya uang. Jadi saya cuman kemarin dipinjamin sama teman saya itu sekitar 5 juta. 5 juta kasih ke paranormal itu berarti? Iya. Nah, jadi saya janjikan kepada paranormal itu seumpama memang berhasil ritual persugihan yang saya ikutin itu berhasil, sisanya saya akan bayar ke dia. Nah itu gimana bang? Sesuai ekspektasi apa enggak? Kan seharusnya kan bayar 15 juta nih.
ibaratnya kan DP dulu 5 juta nih. Itu maksudnya Nah, kenapa dia mau ya? iya makanya itu. Kan 15 juta gitu. Ya, apa mantra pesugihan nyicil-nyicil kan nggak tahu juga. Soalnya kan bayarnya DP juga itu gimana tuh. Jadi, kalau boleh tahu ekspektasinya gimana tuh biaya dari keluarannya itu. Nah, kalau memang untuk sampai atau sesuai dengan ekspektasi ya saya bilang sesuai. Sesuai. Karena apa yang saya dapat sekarang ya sesuai memang dengan apa yang saya berikan kepada paranormal itu. Nah, apa yang dia janjikan sebelumnya dalam waktu sekian. Nah, saya lupa untuk tepatnya sih berapa bulan saya maju itu ya saya kurang pasti ya Mini. Kalau nggak salah itu 2-3 minggu dari dari saya dikasih persugihan dan ritual-ritual itu 3 minggu ke depan itu udah ada reaksi. Reaksi. Apa harus puasa dulu? atau Nggak, gimana? nggak ada. Kalau untuk puasa sih nggak ada. Yang tahu Bang, ngeri juga kita deh. Ya kan biasanya syaratnya ada yang puasa, ada yang ngasih garam lah, kan macam-macam. Nah kalau boleh tahu syaratnya apa aja Bang? Nah, itu saya pertama selain bawa kasih mahar yang saya sempat kasih 5 juta itu, saya dipinta ayam kimani itu. Kemani? Kimani. Ah, Ayam gimana hitam, sih? ayam hitam. Ayam hitam. Oh, Nah, saya diminta 2 ekor ayam hitam, sama saya disuruh beli bunga. bunga. Bunga 7 rupa. Iya, Apa bunga bangkai lagi nih? Bunga 7 rupa. iya, itu termasuk ada mawar, ada juga kamboja, kenanga, Kantil. melati, ya termasuk tadi kantil. Bunga matahari nggak ada Bang. Ini nanti jadinya hamster datang dong. Kita mau ketawa lepas juga nggak enak deh dia. Serem juga ya. Nah itu biasa tuh setahu gue ya tentang pesugihan itu pasti ada berbau-bau makhluk yang ngebantu tuh Bang. Nah gue tuh. Sebelum itu gue mau nanya, lu berarti kayak gitu percaya dengan nggak percaya sama Tuhan atau gimana ya? Ya kalau untuk percaya sih percaya, karena kan kita juga punya agama ya Mas ya. Nah cuma karena kebutuhan, balik lagi sih kebutuhan. Nah karena memang usaha sih sebenarnya nggak instan, memang benar. Nah cuma di balik itu kan ada kegagalan, biasanya nggak selalu usaha yang kita jalanin dari awal itu kan berhasil tuh. Nah jadi saya nggak mau gagal 2 kali. Ya makanya saya ambil cara itu Mas. Tapi udah berkeluarga atau gimana? Udah. Nah gue mau tahu nih. Iya. Istri setuju atau enggak sih? Nah awalnya sih istri nggak setuju. Yang awal mulanya sih waktu saya pergi ke tempat paranormal yang di Jawa Tengah itu sih istri nggak tahu. Nah cuma dari pas 3 minggu setelah ada reaksi itu istri mulai curiga Mas. Jadi awalnya sih saya sempat 3 minggu itu saya balik jual gerobakan lagi. Cuma dari awal saya gerobakan itu kan rame itu kan. Waktu jualan di bulan pertama saya jualan normal nih tanpa persugihan itu kan rame. Nah cuma yang ini lebih rame lagi dari yang saya buka awal. Nah itu selalu habis. Nah malah kalau sekarang sih kurang. Jadi yang dagangan yang saya bawa itu selalu habis, tapi ya jatuhnya kurang. Iya. Oh jadi harus porsinya ditambah lagi Iya. gitu ya. Iya. Cuman namanya gerobakan kan nggak bisa kita Iya sih. bawa banyak-banyak kan. Nah balik lagi biar ada unsur kulinernya nih. Iya sih Bang. Itu awal mulanya mie atau bakso juga jual kan? Iya, mie ayam bakso, iya. Itu bikin sendiri atau beli sih sebelumnya? Nah, sebelumnya saya beli. Sebelumnya beli. Iya. Terus semenjak bikin itu kapan? Pas semenjak pakai persugihan ini karena ada syarat tertentu dari paranormal itu. Oh berarti pakai hitungannya bumbunya itu pakai air cipratan apa gitu ya? Gue nggak tahu deh. Masa ada makhluk khusus gak sih biasanya kayak mohon maaf ya, entah tuyul, entah unti, entah apa gitu. Pocong, gondo, atau kalong wewe kan? Ngeri juga. Nah, Apa tuh? kalau untuk makhluk khusus sih saya pernah dibukain sekali oleh paranormal itu kan. Biar dia tahu juga, dalam artian dia kasih lihat saya itu biar saya tahu makhluk apa yang bantuin usaha saya ini kan. Nah pernah dibukain sekali, saya juga sih nggak tahu itu sosoknya apa.
Cuma kalau dilihat dari fisiknya ya dia kayak orang biasa. Cuman pendek, Oh, kerdil. kerdil. Telinganya panjang. Ya kalau bisa dilihat kalau untuk biasa orang nonton TV itu kayak di film Lord of the Ring itu, Mas. Serem juga. Serem ya. Di piercing gak tuh? Telinganya banyak. Runcing gitu. Ya Allah. Oh. Nah, ini gue mau nanya, berarti lu itu buka kuliner itu berdasarkan pengen sukses lah ya? Iya. Nah, ada nggak sih lu basic emang suka masak sebelumnya atau pernah belajar masak sebelumnya atau gimana gitu? Kalau untuk awalnya Kenapa pengen kuliner? Nah, biasa kan kalau logika orang. Kalau kuliner itu kan selalu dicari biasanya, Mas. Dibanding kita jualan yang lain kan. Nah, jadi makanya sebenarnya sih awalnya sih saya nggak bisa masak. Nah, cuma karena kebutuhan lagi tadi balik saya bingung juga ada modal sedikit saya mau usaha apa. Nah, jadi balik lagi ya saya belajar buat mie ayam itu. Nah, awalnya sih saya kan beli. Nah, tapi ada tuntutan nih dari paranormal itu yang dimana saya harus masak sendiri, nggak boleh beli lagi karena ada ritualnya khusus tuh. Nah, lanjut pertanyaannya. Nah, menurut konsumen ya, menurut yang beli mie ayam Mas Ical ini, ada perbedaan nggak sih sebelum mie ayamnya itu dipakein pesugihan atau enggak? Maksudnya rasanya tuh gimana? Apakah pas makan di tempat enak, pas dibawa pulang kagak enak kan kagak tahu kan? Biasanya kalau yang pesugihan kan, mohon maaf nih, kalau dimakan di tempat tuh enak. Ya gue juga pengalaman gitu. Ada juga loh. Wah, ada viral di Gimana? Ini dia Lagi luar biasa. biasa jualan makanan malam kayak nasi bebek, nasi Oh iya. apalah gitu. Iya, gimana Bang? Wah, itu makan di sana mantap. Tapi bawa pulang hambar. Be aja gitu ya. Hmm. Nah itu gimana tuh Bang? Apa kayak gitu juga? Apa tetap sampai bawa pulang masih enak? Apa hambar? Hmm. Atau tiba-tiba mungkin basi ada loh. Ada juga ya kayak gitu. Ya kalau untuk bisa saya jawab ya. Iya. Kalau untuk rasa sih sebenarnya sama. Dari yang saya jual awal itu sampai sekarang pun sama, nggak ada bumbu tambahan. Nah cuma setelah saya pakai ya persugihan ini, ya karena rame pengunjung itu sempat juga ditanya gimana rasanya. Ya semuanya sih jawab enak. Nah cuma memang benar tadi yang dibilang rasanya pas makan di tempat ataukah kita bawa pulang beda atau enggak? Ya beda. Oh, beda. Beda. Kenapa gitu? Nah karena medianya, Mas. Nah medianya itu panci yang dari gerobakan saya itu dibawa ke paranormal itu. Nah cuma saya nggak tahu itu di ritual apa karena memang saya nggak boleh lihat waktu saat itu. Nah diapain panci itu, apa dibacain atau direndam apa, saya sih nggak tahu karena memang waktu dia ritual saya nggak boleh lihat. Jadi panci itu pun sampai sekarang pun masih saya pakai. Berarti itu langsung sehari langsung dapat pancinya. Atau dinginepin dulu pancinya di paranormal ya, gimana tuh? Apa dibikin dulu ya? Dikira PUBG gitu. Gimana lo? Langsung dapat dong dari dianya. Iya. Kemarin sih dia ritual itu kalau saya tungguin itu ya sekitar 1 jam lebih udah. Langsung jadi tuh Iya. ya berarti ya. Malam itu. Malam. Serem juga malam. Makanya itu jadi mistis gitu. Sampai segitunya ya orang pengen sukses. Gue jadi ngeri-ngeri juga Bang. Aku punya pertanyaan lagi nih Bang buat Bang Ical nih kan. Nah itu estimasi pendapatan sebelum lu jualan normal nih dan jualan pesugihan tuh drastis jauh banget. Enggak, yang maksud gue yang awal-awal ya. Kan awal-awal tuh lu lagi naik banget tuh kan masalah untuk penjualannya. Nah dibandingin sama yang pesugihan ini itu beda jauh apa gimana? Apa sih maksudnya estimasi Untuk dari pendapatannya? pendapatan. Nah sebelum saya pakai persugihan itu, ini yang waktu rame-ramenya ya, di bulan pertama. Kalau saya hitung tuh 1 bulan mungkin saya bisa dapat tuh sekitar 10 jutaan lebih. Nah semenjak saya pakai ini
ya 2 hari sih bisa dapat tembus 10 juta Jauh ya. Harus 10 juta. 2 hari. Berapa mangkok itu? Itu per porsi saya jual 20.000 mas, Itu satu porsi. kalau pas itu langsung habis banget ya Iya. berarti ya. Kadang kita buka sih jam 9 biasa, jam 9, kadang jam 3 udah habis. Enggak langsung enggak nyetok ya? Enggak, Bikin langsung fresh. iya. Memang dari paranormal itu dibatasin mas. Nah kita dikasih satu hari itu 200 mangkuk. Gak bisa lebih dari situ. Targetin gitu. Iya, ditargetin 200. Iya. Nah nih pernah gak nih lebih dari 200 mangkuk itu, entah rasanya atau sama apa gimana, kan soalnya kan ditargetin 200 mangkuk tuh. Iya. Nah lebih dari 200 mangkuk itu gimana rasanya? Apa tetap laris apa enggak? Nah pernah kan bersisa. Kalau saya masak sih selalu lebih ya. Heeh. Nah kadang nggak selalu laku 200, kadang ada selisih satu hari 190 mangkuk kayak gitu, nggak selalu 200. Nah pernah satu hari 200, nah ada sisa. Saya bikin tuh ada sisa. Ya mungkin buat 2-3 mangkuk. Jadi saya bawa pulang. Kebetulan ada tetangga. Nah saya kasih aja ke tetangga itu teman saya juga. Nah di situ saya tanya juga ke tetangga itu, gimana rasanya nih? Ya dia bilang sih kurang enak mas. Kurang enak. Iya, Dengan tatapan tajam di depan Bang Ical itu ngomong iya. kurang enak. Saya tanya sama dia sambil dia makan gimana rasanya. Ya dia jawab sih kurang enak.